Yorobun. Kali ini saya akan memberikan kisi-kisi bahasa Korea untuk PAS kelas 11. Yang pertama yaitu ada materi eso. Eso diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu di, dan digunakan untuk menunjukkan tempat kejadian, hanya menunjukkan tempat kejadian. Contohnya ada ibu beli sayur di pasar dan ibu ada di pasar. Di sini dua-duanya menggunakan di, tapi yang pertama yaitu untuk menunjukkan tempat kejadian di mana beli sayurnya yaitu di pasar. Namun yang kedua walaupun di, tapi dia untuk menunjukkan keberadaannya, si ibu ini berada di pasar. Jadi dalam bahasa Korea yang ibu beli sayur di pasar diartikan menjadi ommaga. Ganya ini kalian tahu ya, ada i atau ga yang penanda subjek. Karena dari oma itu terakhirnya vokal, maka pakainya itu ga. Berarti kalau pakai yang belakangnya konsonan pakainya i. Lalu sijang artinya pasar. Terus esonya itu di. Terus ada ceso artinya sayur dan sayur artinya beli. Jadi di sini ke belinya itu atau tempat kejadian itu di pasar. Jadi pakainya si eso. Ini saya kasih eso. Ya, namun yang kedua yaitu untuk keberadaan ommaga sijange. Isoyo. Di sini pakainya di-nya yaitu dan terakhirnya itu pasti akan menjadi isoyo karena dia keberadaan tempat. Jadi bedanya begitu ya. Untuk eso yang artinya di itu untuk menunjukkan tempat kejadian, bukan keberadaan. Lalu yang kedua ada yang artinya ke, tapi dia pasti akan disatukan dengan gada, oda, dan nida. Gada artinya pergi, oda datang, lalu danida ini pergi tapi secara rutin. Nah, kita masuk aja ke contohnya yaitu ada ommaga sijange ommaga sijange gayo. Nah, di sini udah ada ya. Jadi si ini udah ada pasangannya, udah sepaket, yaitu ada pakai si gayo. Ini juga ommaga sijange saguare sayo. Nah, di sini tidak ada paketannya nih. Si sayo ini bukan paketannya. Jadi nya ini di sini salah total, salah pemakaian. Di sini adalah kalimat salah. Kenapa? Karena si ini sudah ada pasangan. Ini sudah ada pasangan. Pasangannya apa nih? Pasangannya yaitu kata gada, oda, atau danida. Jadi untuk sayo yang artinya beli itu tidak ada di paketan, sehingga ini adalah kalimat yang salah. Berikutnya ada dan. Dan dalam bahasa Korea yaitu ada wa, gwa. Dan ini dipilihnya menurut vokal dan konsonan. Apabila vokal pakaikan wa, apabila konsonan pakainya gwa. Contohnya di sini ada beberapa suku kosakata yang akan saya sambungkan dengan dan. Yang pertama ada uyu. Uyu di sini terakhirnya vokal maka pakainya wa. Uyu wa pang. Tapi sekarang kita balik coba. Bisa dibalik, tidak merubah arti kalau dibalik. Tapi jangan sampai salah untuk menggunakan rumusnya. Karena dari pang itu terakhir konsonan, maka pakainya bukan wa lagi tapi pakainya gua. Lalu di sini ada lagi uyu karena tadi sama ya, pakainya itu vokal jadi uyu wa, subak itu semangka. Dibalik subak gua, sekarang pakai sagwa. Oke. Berikutnya kita masuk lagi di tapi kalau yang tadi di sini nya itu artinya ke nih, itu artinya ke, tapi dia ada paketannya ini nih tidak akan berubah sama sekali paketannya. Yang sekarang sama-sama namun artinya menjadi di untuk menunjukkan keberadaan atau posisi, dan akan diakhiri atau diikuti dengan posisi dan ita opta. Ita opta ini artinya ada
tidak ada. Contohnya, Usani 책상 위에. Di sini ada 위. 위 itu artinya atas. Posisi ya, atas. Terus 있어요. Nah, di sini adalah kalimat yang benar. Kenapa kalimat yang benar? Karena di sini itu pakai dan belakangnya 있어요. Lalu di sini juga ada Usani 책상과 의자 사이에. 사이 artinya adalah antara. Karena ada di antara dua benda, maka di sini bendanya ada dua dan digabungkan menggunakan dan yang tadi kita pelajari. Lalu di sini juga merupakan kalimat yang benar karena si nya ini diakhiri dengan 있어요. Kalimat yang benar. Berikutnya nomor 5, ini gampang sekali, yaitu ada nida dan semnida. Itu akhiran kalimat formal sama seperti ayo, oyo, heyo, tapi dia lebih formal. Misalnya kita lagi ngomong di acara seminar, itu kan acara formal, maka harus dipakaikan kalau bisa pakai nida semnida, dan digunakannya itu pada kata benda dan kata sifat saja. Tapi kata kerja dan kata sifat ini pasti selalu ada daknya di belakangnya, dan kita gunakannya setelah daknya ini hilang dulu. Nah, setelah daknya hilang, maka konsonan dipakaikan semnida, vokal dipakaikan nida. Contohnya, kita masuk ke contohnya. Mokta yang artinya makan, dan gada yang artinya pergi. Pertama ini makan, hapus daknya dulu, sisanya yaitu mok. Kita pakaikan hitam saja dulu, pakai hitam. Nah, karena terakhirnya ini adalah konsonan K, maka yaitu dipakaikan menjadi mok semnida. Oke. Berikutnya gada artinya pergi. Jangan lupa daknya dibuang dulu, jadi sisanya itu adalah ga. Karena terakhirnya adalah vokal, maka dipakaikannya nida, tapi B-nya harus ada di bawah dia dulu, baru di sebelahnya nidanya, menjadi gamnida. Oke, gampang. Berikutnya nomor 6, ada lagi nih. Jadi sekarang tuh banyak banget yang namanya pakai dan eso, tapi artinya itu berbeda-beda. Yang banyak itu ya ada artinya yaitu pada dia, untuk menunjukkan keterangan waktu dan ditempelkan pada kata benda waktu. Nah, kata benda waktunya itu ada apa aja? Kita pakai contoh pagi, siang, sore, malam. Ini adalah kata benda waktu. Terus hari ini, besok, kemarin, itu juga kata benda waktu. Kita mau memasukkan menggunakan Nah, nya ini bisa ditempelkan setelahnya acim, ditambahin acimnya menjadi pada pagi hari boleh, atau pada pagi boleh juga. Jomsim artinya siang, kita masukkan jomsim jomsime, pada siang. Masuk lagi jonyok artinya sore, tapi kalau di Korea itu dia masuknya dari jam 5, 6, 7, 8 juga bisa. Jadinya jonyoge, artinya pada sore, atau bisa juga petang, diartikan petang. Terus malam itu bam ditambahin menjadi pada malam. Oke, jadi dia itu ditempelkan pada keterangan waktu. Terus nanti predikatnya apa, Sam? Predikatnya bebas. Misalnya saya pergi ke sekolah pada pagi hari, itu bisa. Atau saya makan roti pada malam hari, itu bisa. Tapi si padanya itu pasti akan disambungkan dengan kata benda waktunya. Berikutnya yaitu ada do yang artinya juga. Ini gampang banget, yaitu dia nantinya akan ditempelkan pada subjek yang memiliki kesamaan predikat. Contohnya maksudnya seperti ini. Jadi di dalam dua kalimat ini ada yang
predikatnya sama. Predikatnya apa nih di sini? Haksengiyeyo adalah pelajar. Siapanya yang adalah pelajar? Yaitu di depannya Ayu dan Sujin. Dua-duanya berbeda nih. Ayu adalah seorang pelajar, Sujin adalah seorang pelajar. Nah, jadi kalau misalnya mau kita jadikan satu, ini bisa dipakaikan do yang artinya juga untuk di kalimat yang kedua. Nanti di sini akan diubahnya. Jadi Ayunen 학생이에요. Karena tadi Ayu sama-sama 학생, Sujin sama-sama 학생, maka di sini ya Sujin도, artinya Sujin juga 학생이에요. Seperti itu. Jadi dia memiliki kesamaan predikat, maka di sininya harus memiliki atau dipakaikan sido, memiliki kesamaan predikat atau si kalimat yang kedua itu sama seperti kalimat yang pertama, intinya seperti itu. Berikutnya yang terakhir ada jianta. Jianta ini artinya tidak, untuk menegasikan hanya pada kata kerja dan kata sifat. Misalnya kalau kata benda itu kan ada meja, tidak meja itu nggak bisa kan dalam bahasa Indonesianya juga. Jadi bisanya menegasikan kata kerja dan kata sifat. Contohnya apa? Contohnya di sini ada cantik yang tadinya yang tadinya positif menjadi tidak, cantik dinegasikan. Yang ada kurangnya tidak. Tidak. Lalu yang kedua ada makan menjadi tidak makan. Kita masukkan ke dalam bahasa Korea. Jangan lupa yang tadinya SPOK menjadi SKOP. Jadinya cantik tidak. Yang tadinya tidak makan menjadi makan tidak. Bahasa Koreanya cantik yaitu 예쁘다. Bahasa Korea makan yaitu 먹다. Caranya gimana, Sam? Sebentar. Kita pakai ini dulu aja, pakai hitam. Nanti kita pakaikan warna merah saat mencoretnya, yaitu ada 예쁘다 tadi artinya cantik dan 먹다 yang artinya makan. Kita akan coret. Gimana cara penggunaan jianta? Nah, jianta ini harus daknya dicoret aja. Terus habis itu udah dipakaikan si jianta. Jadinya yepeji. Nah, di sini antanya harus diganti menjadi yepeji anayo, pakai ayo oyo heo boleh. Atau yang kedua mokda, daknya dibuang, mokta, daknya dibuang. Terus tinggal ditambahkan ji aja nih, ji, terus spasi an. Tapi karena tadi udah anayo, kita mau pakai yang sopan nih, boleh juga. Semnida. Udah jadi. Jadi udah jadi yepeji anayo atau mokji an semnida. Nah, belakangnya ini kalau kalian cuma mau dipakaikan akhiran, itu selalu sama. Boleh ji anayo atau ji an semnida. Selalu sama seperti itu. Contohnya lagi beli itu sada. Kalau kita jadikan tidak beli jadi saji anayo. Terus masuk lagi. Contoh lagi yaitu ada pergi. Pergi bahasa Koreanya gada. Daknya dibuang jadinya gaji an semnida atau gaji anayo. Artinya menjadi dinegasikan tidak pergi. Lalu berikutnya ada kosakata. Kosakatanya ini tinggal kalian hafalkan, tapi beberapa kosakata juga sering kita gunakan saat pelajaran. Jadi pasti kalian juga akan ingat ada undongjang. Undong itu kan olahraga. Nih, undongnya olahraga, jangnya itu lapangan. Jadi undongjang artinya lapangan olahraga. Aku pakai warna kuning aja. Lapangan olahraga. Cuku artinya sepak bola. Kalau misalnya lagi dimainin sepak bolanya jadi cukurhada atau cukuhada itu boleh juga. Yonghwa artinya film. Lalu kalau nonton film bisa di Yonghwaguan atau bisa juga di
kekjang. Kekjang artinya bioskop. Lalu berikutnya ada kata tunjuk, yaitu ada jogi artinya di sana tapi yang jauh. Lalu ada gogi artinya juga sama di sana tapi salah satu orangnya ada di tempatnya itu. Lalu muot ini artinya apa? Bisa juga di singkat menjadi muo. Sama ya, artinya sama-sama apa. Lalu odi artinya mana, dosogan artinya perpus, tahu ya. Terus kalau dosogan artinya perpus, kalau hakyo apa? Hakyo sekolah. Berikutnya ilyoil. Nah, ilyoil itu artinya minggu. Dia adalah kata benda keterangan waktu, bisa nanti pasti akan dipakaikan sama si yang artinya pada, menjadi ilyoire artinya pada hari Minggu. Usan mah gampang bayung. Sagwa itu apel, sama nih juga ada toyoil artinya Sabtu. Bisa dipakaikan toyoire menjadi pada hari Sabtu. Berikutnya masuk ke percakapan yang ada di buku kalian dari percakapan Sujin dan Surya. Sujin ngomongnya apa nih? Uri one jonyoge muosel mogoyo. Uri artinya kita. Aku gak usah pakai bulat. Kita. Onel itu hari ini. Jonyok tadi artinya sore. Oh, karena dia adalah keterangan waktu, maka nya ini artinya pada. Muo tadi apa artinya? Apa? Terus mogoyo artinya makan. Kita bisa artikan kita makan apa pada sore hari ini. Jadi dari awal dulu nih. Dari awal, setelah dari awal masuk dari belakang dan majuin ke depan. Oner jonyogen. Oner itu kan artinya hari ini, jonyok itu sore. Jadi oner jonyogen sore hari ini. Bokembab itu artinya nasi goreng. Oner jonyogen bokembab yeyo. Jadi pada sore ini menunya nasi goreng. Bokembab jowaheyo. Jowaheyo artinya suka. Bokembab jowaheyo, apakah kamu suka nasi goreng? Terus habis itu ada ne ini artinya iya. Kalau iya berarti ya belakangnya suka gitu kan, ne jowaheyo. Geronde itu artinya tapi. Nah, bokembab ini artinya nasi goreng tadi, goginya artinya daging. Noyo itu memasukkan. Jadi apakah kamu memasukkan daging pada daging pada nasi gorengnya? Weyo artinya kenapa? Gogir cowa haji anayo. Gogi artinya tadi daging, cowa artinya suka, ji anayo artinya tidak. Jadi kenapa? Apakah kamu tidak suka sama daging? Iya, karena tidak suka sama daging, jadi cowa haji anayo. Dahengiyo artinya syukurlah. Jodo jonya saya, juganya donya artinya juga. Terus moktanya artinya makan, jianayo artinya tidak. Nah, karena dia sama-sama tidak menyukai daging, maka di sini saya pakai saya juga tidak makan daging. Oke, sampai sini aja kisi-kisinya. Silakan dipelajari kembali dan selamat mengerjakan dengan baik ulangannya.